Bab 470. Sangat angkuh. Tangkap dia hidup-hidup. Di bawah langit, terdengar suara teriakan yang sangat dingin. Orang-orang segera menyerang Harley Ye lagi beramai-ramai. Pergi. Di tengah kerumunan, raungan naga terdengar. Teknik kemarahan naga sangat mendominasi. Langsung menerobos orang-orang dan menjatuhkan banyak orang. Roar, roar. Tiba-tiba, terdengar suara raungan dari tubuh Harley Ye dan energi darah emas yang agung itu bergejolak. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Seperti dewa perang. Pisau naga di tangan kirinya dan cambuk dewa di tangan kanannya. Sangat tak tertandingi. Bunuh. Setelah terdiam sedetik, para master dari berbagai arah datang untuk mengepung lagi. Majulah. Harley Ye seperti binatang zaman primitif. Melesat maju dan semua yang dilewatinya langsung tewas. Bentuk formasi. Kepung dia. Teriakan marah terdengar. Tetua jubah ungu segera maju dengan rambut acak-acakan. Seolah ingin menahan Harley Ye lagi. Dia menyuruh yang lainnya membuat formasi untuk menghentikan Harley Ye. Ingin mengepungku. Apakah kamu bisa? Harley Ye bergegas maju ke depan tetua jubah ungu. Seolah tanpa ada pertahanan. Tubuhnya ditusuk oleh tetua jubah ungu dan Harley Ye juga memukulnya dengan cambuk. Mungkin tidak tahu bahwa Harley Ye masih bisa begitu ganas. Tetua jubah ungu langsung memegangi kepalanya yang berlumuran darah dan terhuyung-huyung mundur selangkah. Harley Ye tidak mundur melainkan maju. Dia melangkah maju dan meninju lagi. Tetua jubah ungu langsung dibuat terpelanting. Syuh! Tiba-tiba, punggungnya disayat oleh pedang dan tulang punggungnya terlihat. Harley Ye tiba-tiba berbalik. Tinju bahuang yang dipadukan dengan 3 jenis metode rahasia langsung diluncurkan dan orang itu langsung lenyap. Boom! Pada saat ini, serangan dari belakang sudah tiba. Itu adalah serangan dari tombak hitam. Dipenuhi dengan aura pembunuh yang dingin. Menusuk dari belakang dada Harley Ye. Harley Ye tampak menggila. Dia meraih tombak itu dengan satu tangan dan menariknya keluar dari tubuhnya. Lalu segera berbalik dan melemparkan tombak perang hitam itu. Seorang pria tua berpakaian hitam langsung tertusuk tombak dan tewas di tempat. Matilah. Tetua jubah ungu itu menyerang lagi. Dengan telapak tangannya yang kurus. Dia membelah dada depan Harley Ye dan menghancurkan 3 tulang dada Harley Ye. Kenyahlah. Harley Ye berteriak marah dan langsung memukulnya hingga terpental. Set, set. Meskipun 1 detik sangat singkat, tubuh Harley Ye sudah ditusuk hingga mengalami belasan luka. Tubuhnya yang hampir lumpuh juga hampir hancur karena terkena banyak serangan. Kenyahlah. Harley Ye meraung. Tiba-tiba berbalik. Mengayunkan pisau naga dan tinju bahuang menebas ruang hampa. Dia sebagai pusat. Di radius 10 meter. Tiba-tiba ruang waktu menjadi terbuka. Banyak orang langsung terpenggal dan jatuh. Syuh. Pada titik ini, Harley Ye akhirnya mampu menstabilkan tubuhnya yang berlumuran darah. Dia memuntahkan darah dan hampir tumbang. Pada saat ini, kondisinya sangat menakutkan. Rambutnya acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah. Sudah tidak seperti seorang manusia. Dia benar-benar seperti Jenderal Asura yang merangkak keluar dari neraka. Namun, dengan dia sebagai pusatnya, di radius hampir puluhan meter, tak ada satu orang pun. Para master dari segala arah menatapnya dengan dingin. Tapi tidak ada yang bergegas maju. Banyak orang bahkan tidak menyadari bahwa tangan mereka yang memegang senjata sudah sedikit gemetaran. Bagi mereka, Harley Ye bukanlah seorang manusia, melainkan seorang dewa kematian. Di ruang hampa,
Sunyi senyap. Di bawah, mayat ada di mana-mana dan tanah berlumuran darah. Adegan ini sangat mengejutkan. Raut wajah orang-orang yang datang untuk menonton menjadi pucat pasi. Harry Quinn, dia benar-benar hebat. Ada begitu banyak orang menyerangnya. Bahkan tidak bisa membunuhnya. Tidak heran bisa masuk daftar panggung Feng Yun dengan peringkat ke-50. Hahaha. Ketika semua orang sedang berseru, di atas ruang hampa, terdengar suara tawa Harley Ye. Dia memegang pisau naga yang berlumuran darah, menertawakan orang-orang dan berteriak keras. Pengecut, sekelompok pengecut, bunuh. Tetua jubah ungu yang tampak garang maju terlebih dahulu. Petir menyambar dari lengan bajunya dan masuk tangannya. Itu berubah menjadi pedang pembunuh dan segera melesat ke Harley Ye. Namun yang mengejutkan semua orang adalah Harley Ye tidak menghindar. Syuh. Di depan mata semua orang, dada Harley Ye ditusuk. Saat ini, Harley Ye akhirnya bergerak. Tangannya langsung mencengkram kerah tetua jubah ungu. Lalu kepalanya membentur kening tetua jubah ungu itu dengan kuat. Kepala mereka berdua langsung berdarah. Mungkin tidak pernah menyangka bahwa Harley Ye akan menyerangnya seperti ini. Tetua jubah ungu langsung tercengang. Ketika dia kembali tersadar, dia menyadari bahwa tubuhnya kehilangan keseimbangan. Dua telapak tangan yang kuat telah menggenggam salah satu kakinya. Bunuh! Harley Ye berteriak marah. Dia meraih salah satu kaki tetua jubah ungu dan memutarnya dengan gila. Dia menganggap tubuh tetua jubah ungu itu sebagai senjata. Siapapun yang datang menyerang akan segera disapu bersih olehnya. Ini bahkan bisa bertarung dengan cara ini. Orang-orang yang hadir langsung tercengang. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Ketika semua orang tercengang, Harley Ye berteriak lagi. Dia melesat maju dan orang-orang yang datang menyerangnya dibuat terpelanting olehnya. Ini adalah adegan besar. Orang-orang dari keluarga yang dan istana haus darah yang datang mengepung dan menyerang dijatuhkan oleh Harley Ye sendirian. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Syuh. Harley Ye tiba-tiba ditikam dan akhirnya tubuhnya berlubang. Dengan tubuh yang berlumuran darah, Harley Ye melesat maju. Tetua jubah ungu juga dilemparkan olehnya hingga sangat jauh. Kejar! Orang-orang dari keluarga yang dan istana haus darah mengejar dengan membabi buta lagi. Di depan, Harley Ye berusaha sebisanya melarikan diri sambil batuk darah. Meskipun dia tidak takut pada siapapun, karena jumlah lawan terlalu banyak, dia juga tidak bisa melawannya sendirian. Sialan, kenapa tidak menggunakan armor astral? Kenapa tidak menggunakan gambar formasi Patkua? Kenapa tidak menggunakan api spiritual petir surgawi? Kenapa tidak menggunakan mata keabadian? Dalam benak Harley Ye, terdengar omelan naga kuno mistik. Jangan tewas di sini. Aku masih mengandalkanmu untuk keluar. Aku tidak ingin mengungkapkan identitas asliku secepat ini. Harley Ye memuntahkan seteguk darah dan ada kilatan dingin di matanya. Aku ingin kembali dan membunuh sekte Zeng Yang. Sombong. Kamu ini namanya sombong. Jangan khawatir. Aku tidak akan mati. Harley Ye menyeka darahnya dan mempercepat kecepatannya lagi. Di belakangnya, awan dan kabut bergulung. Seolah ada ribuan pasukan berpacu dengan membawa aura pembunuh. Hari ini ditakdirkan untuk tidak bisa tenang. Harry Quinn. Nama ini menyebar ke seluruh dinasti Dacu. Peringkat ke-50 dari daftar panggung Feng Yun membuat orang takjub. Saat malam tiba, di luar kota kuno Dongyang, mayat ada di mana-mana. Darah mengalir dan langit berbintang dipenuhi dengan darah dan kabut.
Bahkan cahaya rembulan dipenuhi dengan warna merah cerah. Tak lama kemudian, sebuah berita menyebar ke kota kuno Dongyang. Keluarga Yang dan Istana Haus Darah memburu Harley Ye sejauh lebih dari 8.000 mil. Tapi Harley Ye pada akhirnya lolos. Bajingan, bajingan. Di malam yang gelap, terdengar teriakan marah Morgan yang dari Gunung Yuncang. Seluruh aula besar bergetar. Ada begitu banyak orang. Ada begitu banyak master. Bahkan satu orang yang berada di alam Lingsu pun tidak bisa ditangkap. Apa gunanya kalian? Di bawah, para bawahannya berlutut satu demi satu. Mereka sama sekali tidak berani mengeluarkan suara. Sudahlah. Di aula, seorang pria tua berambut hitam berkata dengan suara berat. Latar belakang orang ini tidak sederhana. Dia adalah tetua agung dari Istana Haus Darah. Seorang alam langit semu. Orang-orang dinasti Dacu menyebutnya Tetua Changji. Setelah Tetua Changji mengatakan itu, Morgan yang tidak berteriak lagi. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan amarahnya. Tarik kembali orang-orang yang mengejar Harry Qin. Target kita adalah keluarga Su. Jangan salah target. Tetua Changji melirik Morgan Yang. Tapi putraku, kalau aku tidak membunuh Harry Qin, aku tidak bisa meredakan amarah di hatiku. Harry Qin tentu saja harus dibunuh. Tetua Changji mendengus dingin. Bukankah Istana Haus Darah juga kehilangan banyak pasukan? Karena Harry Qin adalah murid yang masuk daftar dalam panggung Feng Yun. Maka biarkan saja murid daftar panggung Feng Yun untuk menyelesaikannya. Kita tahu jelas kekuatan Harry Qin. Apakah dia bisa ditaklukkan oleh murid panggung Feng Yun biasa? Morgan yang menarik napas dalam-dalam. Kalau satu orang tidak cukup, masih ada yang lainnya. 9 pewaris sejati dari Istana Haus Darah juga akan diperintahkan untuk memburunya. Aku tidak percaya tidak bisa menaklukkan Harry Qin. Bersambung. Bab 471. Pembunuhan Master Panggung Feng Yun tanpa henti. Di malam hari, para master dari keluarga Yang dan Istana Haus Darah yang mengejar dan ingin membunuh Harley itu kembali. Segera setelah itu, mereka sekali lagi mengepung di kota Chungqiu. Seiring dengan bubarnya master keluarga Yang dan Istana Haus Darah, sebuah berita mengejutkan menyebar ke seluruh dinasti Dacu, yang berisi, siapa yang berhasil menangkap Harry, Istana Haus Darah juga akan memberinya 3 butir pil spiritual 4 pola, 1 metode rahasia dan 3 juta potong batu spiritual. Begitu berita tersebut muncul, seluruh dinasti itu meledak. Jika ditambah dengan hadiah dari keluarga Yang, maka totalnya ada 7 butir pil spiritual 4 pola, 2 metode rahasia dan 5 juta potong batu spiritual. Nyawa Harry sangat berharga. Tahukah kamu, Harry benar-benar membuat keluarga Yang dan Istana Haus Darah emosi. Pada pertarungan di kota kuno Dongyang, kedua belah pihak itu sangat memalukan. Mereka tidak hanya gagal menangkap Harley, bahkan kehilangan sejumlah besar prajurit. Bagi mereka, semua hadiah ini tidaklah berarti, mereka hanya ingin membunuh Harry. Aku mendengar bahwa demi hadiah-hadiah ini, lebih dari setengah murid peringkat 100 besar pada panggung Feng Yun telah bergerak, di antara mereka juga terdapat peringkat 10 besar pada panggung Feng Yun. 9 pewaris sejati Istana Haus Darah juga telah turun dari gunung. Astaga, nyawanya benar-benar sangat berharga. Pada malam hari, di tepi sungai yang panjang, seorang pemuda berjubah sedang memancing dengan santai dan tersenyum tidak berdaya ketika mendengar desas-desus dunia luar. Aku memprediksikan bahwa hanya beberapa dari murid-murid panggung Feng Yun yang pergi membunuh Harley itu yang dapat kembali.
Pada malam hari, leluhur Sekte Langit, keluarga bangsawan Sekte Langit tersenyum. Mereka selalu begitu sombong. Di sebuah ruangan kecil dari keluarga bangsawan Sekte Langit, Hans yang berada pada peringkat ke-11 dari panggung Feng Yun menggosok pertengahan alisnya dengan kuat. Ekspresi Olive dan Stephanie yang berada di sampingnya juga hampir sama dengannya. "Ayah, perlukah kami pergi membantu?" Di keluarga Sukota Spring Autumn, Benny dan yang lainnya menatap Bram, lalu berkata, "Jika kita menyelamatkan Master Suci Sekte Yan Huang, Sekte Yan Huang menjadi berhutang budi pada kita dan membentuk aliansi dengan mereka akan menjadi hal yang mudah dilakukan. Meskipun aku ingin menolongnya, tapi untuk keluarga Su saat ini, jurus tubuh bayangan tidak berguna." Bram menggelengkan kepala dengan tidak berguna dan berkata, "Informasi menunjukkan bahwa keluarga Yang dan Istana Haus Darah kembali mengepung lagi. Aku hanya berharap Master Sekte Yan Huang bisa menghargai Rio dan mengutus anggota untuk pergi menyelamatkan Harry." Pada malam hari, di sebuah kota yang tidak terkenal, seorang wanita berambut putih sedang duduk di sebuah kedai teh. Ketika mendengar percakapan beberapa kultivator yang sedang menikmati teh, dia berjalan menghampiri mereka dengan tidak sadar. "Teman-teman seiman, apakah Harry yang kalian sebutkan tadi itu menggunakan pedang merah dan cambuk hitam?" tanya wanita berambut putih itu sambil melihat mereka. "Ya, pedang merah itu sangat luar biasa dan cambuk besi warna hitam itu, jika surga ke-8 alam Kongming terserang, itu juga akan berakibat fatal." "Terima kasih banyak." Wanita berambut putih itu membungkuk sedikit, kemudian diam-diam berbalik badan, tangannya menggenggam erat dan bergumam di sepanjang jalan. Dia berkata, "Harley, apakah itu adalah pedang Chi Xiao dan cambuk dewa milikmu?" Pada malam hari, 9 pewaris sejati Istana Haus Darah telah turun dari gunung dan lebih dari setengah murid panggung Feng Yun yang beraksi. Selain mereka, juga terdapat beberapa master tersembunyi yang mengikuti mereka. Sebagian besar dari mereka ingin membunuh Harley untuk mendapatkan hadiah setelah kembali. Segera setelah itu, sebuah tindakan yang disebut pembunuhan iblis dimulai pada malam hari dan targetnya adalah Harley yang berpura-pura menjadi Harry. Pada saat ini, Harley sedang berada di pegunungan yang tak berujung. Nama pegunungan ini adalah Pegunungan Naga Tersembunyi dan ada lebih dari 3.000 gunung besar di pegunungan tersebut serta terdapat banyak monster yang mengerikan. Master dari alam Ling Su pun tidak berani memasukinya. Di sebuah gua yang gelap, Harley sedang duduk bersila di lantai. Krek, krek. Suara tulang yang bertabrakan di dalam tubuhnya terdengar terus-menerus dan cedera di sekujur tubuhnya pulih dengan cepat. 9 jam kemudian, seiring dengan napas keruh dihembuskan, Harley perlahan membuka kedua matanya. Meskipun auranya telah kembali ke kondisi semula, raut wajahnya masih tampak pucat. Kutukan darah sialan. Harley melihat keluar terlebih dahulu, kemudian tatapannya tertuju pada punggung tangan kirinya. Terdapat sebuah tanda kutukan berwarna merah darah pada punggung tangan kirinya dan terlihat samar-samar pada saat ini. Ini adalah tanda kutukan yang ditanamkan keluarga yang pada tubuhnya dengan menggunakan darah Clive untuk mengeluarkan kekuatan magis yang kuat. Oleh karena itu, keluarga yang dapat menemukan lokasinya dengan mudah. Ini adalah tanda kutukan abadi. Ketika melihat ekspresi buruk Harley, naga kuno mistik berkata dengan santai, "Begitu kutukan seperti ini ditanamkan, itu akan sangat sulit dihapus, bahkan api spiritual juga tidak berguna, kecuali kultivasimu lebih tinggi daripada orang yang menanamkan kutukan ini. Kalau begitu, apakah aku hanya bisa membiarkannya seperti ini? Dengan adanya kutukan ini, aku pasti akan ditangkap mereka." Satu-satunya keuntungan dari kutukan ini adalah memiliki batas waktu, asalkan kamu dapat bertahan dan melalui rentang waktu ini, tanda kutukan akan menghilang. Batas waktu. Harley menggaruk kepala,
lalu bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Hanya Tuhan yang tahu. Anggap saja aku tidak bertanya. Harley berbalik badan dan berjalan menuju tepi gua. Setelah melihat kondisi di sekitar dan memastikan keamanannya, Harley kemudian melompat keluar dari gua dan langsung bergegas keluar dari pegunungan naga tersembunyi, karena dia juga tidak berani sembarangan memasuki kedalaman pegunungan naga tersembunyi ini. Monster-monster di sana sangatlah kuat. Hanya berjalan beberapa langkah, Harley mendengar suara gemerisik angin dan merasakan niat membunuh yang datang dari depannya. Hidungnya cukup tajam. Harley tersenyum dingin. Tubuhnya kemudian berkedip dan melarikan diri ke dalam ruang. Dengan cepat, 4 bayangan manusia datang dengan pedang. Ketika berada di tempat ini, meskipun kultivasi semuanya hanya pada alam lingsu, aura mereka sangatlah kuat. Apalagi murid dari panggung Feng Yun, mereka juga memiliki modal untuk bertarung dengan tingkat atas. Kompas menyatakan dia ada di sini, mengapa dia menghilang? Seorang pemuda berbaju putih di antara mereka memegang kompas dan melihat ke sekeliling. Apakah kompas tanda kutukan yang diberi keluarga yang akan menunjukkan kesalahan? Seorang pemuda yang memegang kipas di sampingnya melirik kompas itu. Sebaiknya kita berhati-hati. Seorang pemuda berbaju hitam berkata, kita berada pada peringkat yang mendekati peringkat ke-40 pada panggung Feng Yun. Demi keamanan, sebaiknya kita jangan berpisah. Apa yang kamu takutkan? Dengan adanya mutiara penekan jiwa, dia tidak bisa membalikkan keadaan. Pemuda terakhir dengan manik-manik spiritual yang melayang di atas kepalanya itu tersenyum dan berkata, jika dia berani muncul, dia tidak akan bisa kembali lagi. Apakah ayahmu tahu kalau kamu begitu sombong? Begitu pemuda dengan manik-manik spiritual yang melayang di atas kepalanya selesai berbicara, segera terdengar suara yang dingin dan muncul niat membunuh yang dingin dan aneh. Siapa? Mendengar suaranya, keempat orang itu segera berdekatan dan melihat ke sekeliling. Brak! Segera setelah itu, seberkas cahaya darah muncul dari ruang hampa. Dilihat lebih dekat, itu adalah sebilah pedang berwarna merah. Di tempat itu, kepala pemuda berbaju putih itu langsung dipenggal. Sebelum ketiga orang yang lain merespon, kepala pemuda berbaju hitam itu juga segera berpisah dengan lehernya. Siapa kamu? Keluarlah. Seiring dengan terbunuhnya 2 orang secara berturut-turut, ekspresi 2 orang yang tersisa itu segera berubah. Dengan pembunuhan diam-diam yang begitu aneh, pemuda dengan mutiara penekan jiwa yang melayang di atas kepalanya itu juga ketakutan. Dengan cepat, muncul seberkas cahaya darah lagi dan pemuda yang memegang kipas lipat itu juga jatuh ke genangan air dengan sepasang mata yang tidak percaya. Harry, aku tahu itu kamu, keluarlah. Hanya tersisa pemuda dengan mutiara penekan jiwa yang melayang di atas kepalanya itu. Dia mengeluarkan pedang pembunuh dan memasukkan kekuatan spiritual ke dalam mutiara penekan jiwa, yang mengaktifkan kembali kekuatannya yang kuat. Orang yang tidak memasuki peringkat 20 besar pun berani datang membunuhku, kalian benar-benar terlalu berpura-pura hebat. Seiring dengan terdengarnya suara tawa, Harley berjalan keluar dari ruang hampa dengan tangannya yang memegang pedang Chi Xiao yang memiliki noda darah. Bunuh dia. Pemuda itu langsung mempersembahkan mutiara penekan jiwa dan menekan Harley. Senjata spiritual ini cukup bagus. Harley meraba dagunya, namun tangannya yang satu lagi telah mengeluarkan cambuk dewa dan menghantam mutiara penekan jiwa itu. Wah, puas. Di tempat itu, pemuda tersebut berteriak tragis. Dia memeluk kepalanya yang berdarah dengan kedua tangannya dan seluruh benaknya hampir meledak. Harley berjalan menghampirinya dan meletakkan pedang Chi Xiao di atas pundak pemuda itu, lalu berkata, katakan. Berapa banyak master yang datang? Berapa banyak master alam Kong Ming?
Berapa banyak master di atas surga ke-8 alam Kongming? Apakah ada master alam langit semu? Jika berani, bunuhlah aku. Segera setelah itu, kepala pemuda itu langsung berpisah dengan tubuhnya. Yang layak diungkit adalah tatapan pemuda yang tertekan itu sebelum meninggal. Begitu banyak orang yang datang kemarin pun tidak berhasil membunuhku, tapi kalian masih datang mencari masalah. Bagaimana bisa kalian menjadi murid panggung Feng Yun dengan IQ seperti ini? Sambil bergumam, Harley sambil menyimpan tas penyimpanan mereka. Namun, tepat ketika Harley hendak berdiri, sebilah pedang pembunuh yang dingin menghampirinya dan tepat menusuk ke arah pertengahan alisnya. Kecepatan tidak lambat, tapi kekuatan jauh lebih buruk. Harley segera mengulurkan tangan dan menangkap pedang pembunuh yang menusuk ke arahnya itu. Dia kemudian mengulurkan tangan ke dalam ruang hampa dan menangkap keluar seorang pemuda berbaju hitam. Brak! Dengan cepat, terdengar suara yang keras dan pemuda berbaju hitam itu langsung dibanting dengan keras. Sebelum Harley membantingkannya lagi, sebilah pedang pembunuh menghampirinya dari belakang lagi. Yang layak diungkit adalah kekuatan pedang ini jauh lebih kuat daripada pedang pemuda berbaju hitam sebelumnya. Namun sayangnya, yang dia temui adalah Harley. Seiring dengan bergetarnya tubuh Harley, armor astral menyelimuti tubuhnya. Brak! Suara tabrakan logam sangat jelas dan keras. Meskipun kekuatan serangan pedang dari orang kedua itu tidak lemah, itu tidak menghancurkan pertahanan Harley. Armor astral. Terdengar suara terkejut dari sosok yang berada di dalam ruang hampa itu, yang mengenali teknik rahasia pertahanan yang mendominasi ini. Brak! Ketika sosok itu terkejut, panci besi besar yang melayang di atas kepala Harley, tidak, bejana ilahi Daluo yang melayang di atas kepalanya seketika menekan ke bawah tekanan sebesar 50.000 kg yang mengerikan itu menekan ruang di sekitar itu hingga runtuh. Segera, seorang pria parubaya yang mengenakan baju hitam dan bertopeng jatuh keluar. Kamu orang keberapa? Harley perlahan berjalan menghampirinya sambil tersenyum melihat sosok itu dengan tangannya memegang pedang Qi Xiao yang berlumuran darah. Kamu bukan Harry. Sosok itu terjatuh ke tanah, tetapi masih terus mundur. Dia menatap Harley dengan ekspresi tidak percaya. Mungkin akibat ketakutan, dia berteriak, "Kamu? Siapakah kamu?" "Aku Harry." Harley menunjukkan giginya yang putih. Bukan. Harry tidak menguasai armor astral, dia tidak menguasai armor astral. Sosok itu masih mundur dan wajahnya sangat pucat. Karena kamu tahu begitu banyak hal, aku tidak perlu mempertahankanmu lagi. Harley tersenyum, kemudian menggerakkan pedangnya dan sosok itu segera mati. Aku berbuat dosa lagi. Sambil berbicara, Harley menyimpan tas penyimpanannya. Tepat saat Harley akan pergi, dia mengangkat alisnya dan melihat kehampaan dengan kedua tangannya terlipat di depan dada. Dia tersenyum dan berkata, tampaknya, pegunungan naga tersembunyi akan sangat ramai malam ini. Bersambung.